Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahma Aisyah, NIM 2021210220 dari kelas HKI 3A. Di sini saya mendapatkan tugas UAS Ilmu Astronomi Islam, yaitu menghitung waktu sholat fardu. Kita mulai untuk menghitung waktu sholat duhur. Awal waktu duhur di Wonogiri pada tanggal 4 Mei 2020. Datanya itu seperti ini. Ini lambda ini adalah simbol dari bujur tempat. E ini equation of time. Lambda daerah ini berarti bujur daerah WIB. Nah, perhitungannya yaitu MP atau meridian pas itu rumusnya 12 min E. Jadi tinggal memasukkan angkanya ke dalam rumus ini dan ketemu ini hasilnya. Kemudian kita cari interpolasinya. Rumusnya itu bujur tempat dikurangi bujur daerah dibagi 15. Kita masukkan angkanya semua ke dalam sini dan ketemu hasilnya ini. Kemudian setelah MP dan interpolasinya ketemu, kita mencari awal waktu zuhur, yaitu rumusnya MP min interpolasi. Kita masukkan MP-nya di sini ke dalam sini, kemudian kita masukkan interpolasinya ini ke dalam rumus ini dan ketemu hasilnya ini. Nah, ini adalah hasil menurut ilmu astronomi ya. Kemudian kita menghitung awal waktu zuhur dengan ihtiyat dengan rumus MP min interpolasi plus ihtiyat. Kita masukkan angka-angkanya, kemudian ketemu waktu zuhur di Wonogiri yaitu pukul 11:34 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian kita menghitung waktu sholat asar. Awal waktu sholat asar di Wonogiri pada tanggal 4 Mei 2020. Masih sama yang diketahui cuman ini ketambahan ini yaitu simbol dari lintang tempat. Ini adalah deklinasi mataharinya. Jadi waktu sholat asar itu menghitungnya pakai deklinasi matahari dan lintang tempat. Terus perhitungannya, rumusnya MP sama dengan 12 min E. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus, kemudian kita cari interpolasinya, masih sama. Kemudian lanjutkan kita mencari tinggi matahari pada waktu asar, yaitu rumusnya kotan H sama dengan tan lintang tempat min deklinasi matahari plus 1. Kita masukkan angka-angkanya tadi dan ketemu ini. Kemudian cara mencari tinggi matahari ini, kita gunakan angka ini yang 1.444 ini kita jadikan kita derajatkan, yaitu menggunakan shift tan, terus kita masukkan angka ini, terus nanti ketemu hasilnya ini. Kemudian jika sudah, kita mencari cos sudut waktu matahari. Ini adalah sudut waktu mataharinya, yaitu rumusnya min tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari ditambah sin tinggi matahari dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus ini. Kemudian setelah ketemu kita mencari awal waktu asar. Dengan rumusnya MP min interpolasi plus sudut waktu matahari dibagi 15. Kita masukkan angka-angkanya, lalu ketemu ini. Kemudian kita mencari
awal waktu asar dengan menggunakan ihtiyat, yaitu dengan rumus MP min interpolasi plus sudut. Baiklah, selanjutnya kita mencari awal waktu asar dengan ihtiyat, yaitu rumusnya MP min interpolasi plus sudut waktu matahari dibagi 15 plus ihtiyat. Kita masukkan angkanya dan ketemu 14,56. Nah, jadi waktu sholat asar itu yang di Wonogiri itu pada pukul 14:56 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita menghitung waktu sholat maghrib. Awal waktu sholat maghrib di Wonogiri pada tanggal 4 Mei 2020. Data yang diketahui sama seperti tadi kita mencari pada waktu sholat asar ya. Kemudian kita hitung menggunakan rumus MP sama dengan 12 min E, kita masukkan angka-angkanya. Kemudian kita cari interpolasinya. Rumusnya lambda tempat min lambda daerah dibagi 15. Masukkan angka-angkanya. Kemudian tinggi matahari untuk maghrib itu yaitu min 1 derajat ya. Kemudian kita cari cos T-nya, yaitu sudut waktu mataharinya dengan rumus min tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari plus sin tinggi matahari dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari. Kita masukkan angka-angkanya sudah diketahui tadi ke dalam rumus. Kemudian ketemu hasilnya. Ini. Selanjutnya kita mencari awal waktu maghrib. Rumusnya MP min interpolasi plus sudut waktu matahari dibagi 15. Kita masukkan angka-angkanya, ketemu 17,28. Ini waktu asli menurut astronomi. Kemudian kita menghitung awal waktu maghrib dengan ihtiyat. Kita masukkan rumusnya yaitu MP min interpolasi plus sudut waktu matahari dibagi 15 plus ihtiyat. Kita masukkan angka-angkanya, ketemu 17,29. Jadi waktu sholat maghrib di wilayah Wonogiri adalah pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita menghitung waktu sholat isya. Nah, waktu sholat isya di Wonogiri pada tanggal 4 Mei 2020. Datanya masih sama seperti tadi waktu sholat asar dan maghrib, cuman beda di yang diketahuinya ya. Kemudian perhitungannya yaitu MP sama dengan 12 min E, kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, kemudian kita mencari interpolasinya dengan rumus lambda tempat min lambda daerah dibagi 15, kita masukkan angka-angkanya. Tinggi matahari pada sholat isya itu sudah diketahui yaitu min 18 derajat. Kemudian kita cari cos T-nya dengan rumus min tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari plus sin tinggi matahari dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus ya. Kemudian ketemu hasilnya T sama dengan 106 derajat 33 menit 20,35 detik. Kemudian kita cari awal waktu isya-nya dengan rumus MP min interpolasi plus T dibagi 15. Kita masukkan angka-angkanya, ketemu waktu asli menurut astronominya. Kemudian kita menghitung awal waktu isya dengan ihtiyat dengan rumus MP min interpolasi. Kemudian kita mencari awal waktu isya dengan ihtiyat yaitu dengan rumus MP min interpolasi plus T bagi 15 plus ihtiyat. Kita masukkan angka-angkanya, kemudian ketemu 18,41. Jadi waktu sholat isya di Wonogiri itu adalah pukul 18:41 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang terakhir kita menghitung waktu sholat subuh. Nah, awal waktu subuh di Wonogiri pada tanggal 3 Mei 2020.
Datanya seperti berikut. Terus kita hitung MP sama dengan 12 min E, kita masukkan angka-angkanya. Terus kita menghitung interpolasinya dengan rumus lambda tempat min lambda daerah dibagi 15, kita masukkan angka-angkanya. Kemudian tinggi matahari pada saat sholat subuh sudah diketahui yaitu 20 derajat. Kemudian kita cari cos T-nya dengan rumus min tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari plus sin tinggi matahari bagi cos lintang tempat bagi cos deklinasi matahari. Kita masukkan angka-angkanya ya. Kemudian ketemu T sama dengan, kemudian kita mencari awal waktu subuh yaitu dengan rumus MP min interpolasi plus T min plus T bagi 15 ya. Kita masukkan angka-angkanya, ketemu waktu asli menurut ilmu astronomi. Kemudian kita hitung awal waktu subuh itu dengan ihtiyat ya. Kita masukkan rumusnya MP min interpolasi plus T bagi 15 plus ihtiyat, ketemu yaitu pukul 4 lebih 19 menit. Jadi waktu sholat subuh adalah pukul 4 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Sekian. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang cara menghitung waktu sholat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.